Kuliah di olahraga ini sebenarnya Paksaan ya? bukan paksaan, tapi salah Salah jurusan? Nggak semua olahraga itu akhirnya muaranya di guru penjas. Oke. Nggak semua. Nggak semua kuliah olahraga maksudnya Orang gitu. kan taunya Ya, kita kuliah olahraga itu mau jadi guru Iya, gitu. betul. Kadang-kadang. kebanyakan di situ. Overall di situ sih. Halo guys, selamat datang di video lain dari Official MSP. Di video kali ini saya bersama teman-teman saya, kita akan berbincang-bincang soal kuliah olahraga itu realitanya seperti apa ya. Oke, mungkin bisa kenalan satu-satu dulu. Mas Didin dulu nih. Ya, nama saya Nurin Fuad Apelsyah, tapi orang-orang kenal saya Didin. Didin. Didin atau Din ya, Mas? Didin. Didin. Lebih Oke. baik Didin, oke? Lebih baik Didin. Oke, selanjutnya. Dan saya Darmawan, biasa dipanggil Daeng sih orang-orang Daeng. sini. Oke. Lanjut. Saya Ruci, mungkin teman-teman udah kenal ya. Di video sebelumnya saya sudah kenalan. Asal dari Surabaya. Kuliah olahraga ya emang kayaknya dulu itu langsung cerita Mas ya. Oke, Ya, siap, lanjut. Langsung cerita tentang kuliah olahraga ya. Saya dulu atau gimana nih? Awal mula kuliah olahraga, kenapa sih kamu ambil kuliah olahraga? Padahal kan banyak yang lain gitu loh. Oke, jadi awal mula kuliah olahraga dulu dari SMA tuh emang kayak nggak minat gitu ya di lain jurusan lah kasarnya gitu. Cuman satu terpaku pengen kuliah olahraga gitu teman-teman. Terus setelah tahu cari informasi ternyata di dalam olahraga tadi ada namanya fakultas olahraga kan. Dalamnya situ ada jurusan masing-masing. Ada 3 jurusan kalau di universitas saya. Yang pertama ada pendidikan kepelatihan ya. Iya, Iya, pendidikan kepelatihan atau PKO. Terus ada pendidikan jasmani. bukan jasmani Oh. yang jadi guru. Ya, jadi guru kebanyakannya. Dan yang selanjutnya yang terakhir adalah jurusan saya sendiri yaitu program studi ilmu keolahragaan. Jadinya nggak tahu jadi apa. jadi Oke, program nanti kita akan bahas di sini ya. Kita juga mau sharing-sharing. sharing juga nih nanti Ya. mau jadinya seperti apa gitu loh. Oke, selanjutnya mungkin Mas Didin dulu nih bisa cerita nih kok bisa kuliah olahraga gimana Mas? Oke, kita sekarang sharing aja. Iya, sharing. Kalau basicnya Mas Ruci seperti tadi kan, kalau saya awal mula kenapa kok lebih expert memilih kuliah olahraga daripada yang lain, sebenarnya kalau pilihan pertama kali kuliah itu saya lebih ke memilih kesehatan, lebih ke kesehatan, bidang kesehatan. Dokter ya? Iya. Tapi wajahnya kurang cocok ya. Nggak cocok, makanya saya pindah olahraga. Jadi dokter olahraga, Iya. dokter olahraga nggak bisa. Nggak bisa kan? Oke, terus. Jadi saya memang lebih suka dengan apapun yang berbau dengan kesehatan. Oke. Ketika saya lulus SMA, nggak tahu kenapa, karena karena lingkungan saya itu banyak orang-orang yang memiliki sakit yang Kronis gitu. kronis, berat, agak susah. Mau ke dokter juga istilahnya mentok. Dalam arti mentok itu gini, jalan keluarnya itu sebenarnya penyakit ini bisa dicegah. Oh, bisa ada preventif, bisa dicegah. Tapi kita nggak ada jarang orang yang tahu gimana caranya mencegah. Salah satunya pakai olahraga. Nah, berawal dari situ akhirnya saya pengen jadi seorang olahragawan yang handal. Dalam arti olahragawan handal itu yang tahu ilmunya. Jadi apa sih olahraga yang bagus? Apa sih ilmu olahraga itu? Nah, setelah itu saya kenal di beberapa teman yang kuliah di Indonesia. Saya cari informasi kira-kira di Indonesia ini jenis fakultas atau jenis jurusan apa yang cocok dengan saya. Oke. Ada 3 jurusan yang tadi disebutkan Mas Ruci. Akhirnya saya ketemu satu jurusan ilmu olahraga yang memang di situ menurut saya ini memang expertnya lebih ke kesehatannya, ke bidang ilmunya. Betul, lebih ke situ ya. Keilmuan. Iya, akhirnya saya ambil di situ. Setelah saya terjun di semester awal 2, 3, 4, 5, 6, akhirnya saya tahu bahwa nggak semua olahraga itu akhirnya muaranya di guru penjas. Nggak semua. Nggak semua kuliah olahraga maksudnya Orang gitu. kan taunya Ya, kita kuliah olahraga itu mau jadi guru Iya, gitu. betul. Kadang-kadang. kebanyakan di situ. Overall di situ sih. Termasuk banyak. di tempat saya juga kan. Oke. Kamu dulu kan di mana? Kuliah di olahraga. Oh, pasti guru. Nah, kebanyakan itu. Ternyata setelah kesini enggak. Memang tujuan saya awal kan gimana caranya orang
biar nggak sering-sering ke rumah sakit, biar orang lebih sehat lagi, biar orang ketika umur 50 dia masih bisa aktivitas banyak. Bagus, Ketika dia umur 70 masih bisa gendong cucu atau paling nggak kemana. seperti itulah. Jalan-jalan paling nggak masih bisa sehat. Itu. Oke. Kemudian ketika saya kuliah lagi semester saya lalui, ternyata banyak yang di kita, maksudnya kan saya ngomongnya Indonesia. Kita ngomongnya Indonesia. Banyak kurangnya, dalam arti kurangnya gini. Kita punya orang yang ahli di bidang olahraga banyak banget ya, kurang lah istilahnya gitu. Atletnya semakin banyak setiap tahun Mas Dada. Semakin nambah. Kita penduduk Indonesia banyak. Betul. Beratusan juta ya. Berapa itu puluhan pada juta, dia? saya lupa ya. 10 besar atau 5 besar ya, sorry. Ya, 5 besar Sekitar 10 besar terpadat di dunia kan? Ya, dunia. Oke, terus. Masa dengan penduduk sebanyak itu kita prestasi olahraga masih minim. Belum berarti nggak ada, maksudnya minim ya. Minim lah, minim. Ini apa yang terjadi dengan kita? Makanya saya lebih memilih untuk kuliah olahraga di situ. Saya ingin istilahnya apa yang bisa saya buat di Indonesia gitu. Oke. Awalnya hanya untuk Kesehatan, akhirnya tahu setelah lama ke jalur prestasi gitu. Seperti itu. Jadi selanjutnya Darmawan gimana cerita? Kalau aku sendiri sih kuliah di olahraga ini sebenarnya Paksaan ya? bukan paksaan tapi salah ini. Salah jurusan? Bukan salah jurusan. Oke, baik, salah jurusan. Aku nganggapnya itu di kuliah olahraga itu kita lebih banyak olahraga, lebih banyak Aktivitas fisiknya gitu. Aktivitas fisik. Terus untuk ke jalur atlet juga kita bakal lebih mudah. Betul. Nah, setelah masuk ternyata ya di awal-awal memang kita atlet di ini Ya, dibedakan. Kelas atlet sama enggak gitu maksudnya gitu. Gitu. Tapi setelah masuk di sini aku ngerasa salah gitu loh, aku masuk kuliah olahraga ini gitu. Jadi akhirnya setelah lama di sini yang awalnya pengen jadi atlet mau sampai profesional. Betul. Atlet mau ke Tahap selanjutnya lah, tingkat-tingkat selanjutnya lah. Ya, Elit atlet gitu. Setelah masuk di kuliah ini semuanya hilang. Jadi masuk di ilmu keolahragaan ini pikirannya itu cuma satu, mungkin karena banyaknya ini juga ya, seperti ada politik olahraga juga. Betul. Kita sebagai mahasiswa itu lebih ngerti di situ, tahu lah Paling nggak tahu. Nah, akhirnya itu untuk jadi atlet nggak mungkin lah ya, jadi kita pengennya itu untuk memperbaiki di situ. Oke, memperbaiki budaya olahraga. Lama-kelamaan kita kuliah di olahraga, kita pengen gimana sih caranya yang kayak gini-gini nih, orang-orang yang nggak bener ini nggak sesuka hatinya lah, ya. Nggak semena-mena di dunia olahraga gitu. Mulai dari karena yang lebih menonjol di olahraga sendiri ini, kalau kita benar-benar masuk antara dunia kepelatihan sama dunia politik, itu dunia politiknya lebih besar. Betul, Pak. Akhirnya kepelatihannya amburadul, dipegang sama orang-orang yang nggak tahu sesuai apa nggak benar-benar expert di dalam sini. Akhirnya yang di politik ini masuk ambur-ambur uang gini-gini. Nah, yang di kepelatihan ini diminimalisir. Betul, jadi nggak maksimal atletnya, jadi nggak dapat atletnya nggak ada yang maksimal gitu. Ya gitulah tujuannya di olahraga, masuk kampus olahraga itu pertama ya cuma pengen ya jadi atlet. Akhirnya setelah lama di sini pengen realitanya dunia olahraga seperti ini, pengen memperbaiki gitu. trennya agar olahraga selalu positif. Kita mulai dari yang terkecil dulu ya, dari M-Sport ini. Ya, dari channel ini paling enggak maksudnya kita sharing-sharing juga dari teman-teman juga gimana sih dulu kuliah olahraga dan juga realitanya seperti apa di kuliah olahraga kan. Ya benar. Seperti itu. Ya juga yang perlu diketahui adalah tadi apa yang Darmawan katakan tadi, kuliah olahraga nggak melulu olahraga men ya. Iya benar. Ya oke. Jadi malahan aku kayak ngerasa salah kayaknya aku ambil olahraga kalau pengen kuliah olahraga kalau pengen jadi atlet ya. Kalau jadi, karena emang ya beberapa teman-teman kita juga banyak yang gugur, dalam arti itu dia mengundurkan diri jadi mahasiswa, betul nggak? Kita dulu, jadi kita ini satu kelas men. Kita satu kelas. Dulu awal semester awal itu masih berapa ya? 39 atau berapa ya? 40-an lah paling enggak. 40-an mahasiswa lah, dan yang bertahan sampai semester 7 itu sekitar cuman 30 mahasiswa mungkin ya teman-teman. Iya benar. Ya 30 mahasiswa, dan itu overall mereka katakan
kenapa kok keluar ya. Karena pengen jadi atlet juga. Mereka salah tujuannya emang salah satunya pengen jadi atlet dan juga yang pertama, yang kedua karena emang ya dikira kuliah olahraga cuma sekedar olahraga. Nah, itu mungkin. Iya. Mindsetnya mereka masih apa? Mindsetnya kadang orang berpikir dari kayak aku nih. Karena orang desa, kita berangkat ke Surabaya, pikirnya kuliah olahraga pasti jadi guru gitu Ya, kan. Nah, betul, seperti itu. tapi kenyataannya ketika mereka kuliah nggak semudah itu. Maksudnya Nggak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Gitu. Akhirnya mungkin itu yang mengakibatkan mereka akhirnya keluar. Tapi ada jalan lucu sebenarnya. Gimana, Saya boleh sharing nih. Boleh, santai, ngobrol santuy. Jadi ketika gini. Ngobrol santuy. Jadi ketika dulu waktu kuliah nih. Tapi agak ini ya, agak sorry. Mungkin apa-apa. Agak apa ya? sedikit. Agak menyakiti gitu. Nggak masalah. Pengalaman Nyelekit lah. pengalaman pribadi itu lebih penting, men. Jadi ketika saya masuk semester 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 nggak salah. Iya, semester 3. Kita semester 2 ke 3 itu gini, saya mikir. Gimana caranya saya kelas kita nih, Kelas kita nih. yang lulus cuma sedikit gitu. Lulus masih sedikit. Berarti ya kasarnya yang benar-benar lulus dia benar-benar sedikit dan juga yang mampu lulus itu cuman beberapa akhirnya ruang kerjanya semakin nggak terlalu banyak saingan gitu. Maksudnya gitu atau gimana? Boleh, salah satunya. Terus maksudnya gimana? Nah, ada tuh gini kan. Nah, saya baru lulus nih, Mas. Nah, siap. Saya baru lulus nih, Mas. Begini. Yang ini masih Belum lulus. ini nggak usah lulus. Kalau saya udah ini. Ketika saya masuk semester 1, semester 2, semester 3, peluang di olahraga. Kita ngomongkan karena kita nggak ini ya, nggak munafik ya. Maksudnya kita ngomongkan kuliah pasti kita cari gimana caranya mengembalikan uang orang tua untuk pasti nanti next time-nya tuh. Kita ngomongin peluang kerja. Ketika saya masuk ke sini, oh iya ternyata di olahraga ini nggak cuma jadi guru gitu loh. Apalagi kalau kita jadi guru honorer, mau sampai kapan gitu kan? Mungkin realitanya teman-teman yang sudah jadi guru tahu sendiri. Nah, tahu sendiri gitu. Seperti itu. Dan kenyataannya memang kalau kita bandingkan Indonesia sama luar nih, kita jauh banget. Ya, jangan dibandingkan lah ya. Nah, itu yang kedua. Yang pertama, berarti kan kalau itu bisa nggak kita sampai istilahnya minimal senggol sedikit negara samping, mungkin Malaysia, Vietnam, Filipina, Thailand, Singapura. Singapura kayaknya masih 2 step di atas kita lah. Nah, kemudian Indonesia luas nih. Dari Sabang sampai Merauke, dari ujung Kalimantan sampai dengan ujung NTT. Ini Pulau-pulaunya gak hafal gue. jauh banget. Jaraknya lebar. Ketika kita ekspor di sini, ketika saya kuliah semester 1, 2, 3, ternyata nggak cuma guru, ternyata masih banyak manajemen olahraga, olahraga industri, sport terapi, kemudian performance dan sebagainya. Kategori elit, jadi untuk kategori dari masyarakat, semua kalangan masyarakat bisa dijamah dengan olahraga tadi ya. Nah, pentingnya olahraga ini, kadang orang masih berpikiran apa sih olahraga? Garai ente-ente maaf, saya agak nih bikin buang-buang waktu. Nanti ada terjemahnya. Oh siap. Terjemahannya nanti di atas khusus. Siap. Jadi gini, kalau orang Jawa bilang gini, olahraga kita ente waktu, dalam arti orang yang berolahraga pasti menghabiskan banyak waktu. Nah, yang pertama, wasting time. habiskan waktu kan dia. Padahal ada waktu ada luang ya kan. Betul. Tapi kalau kita ngomong habisin ada beberapa step yang misalkan kita mempersiapkan satu tempat untuk mencegah satu yang lain. Oke. Kalau bilangnya ancaman ke depan itu dicegah, gimana caranya? Salah satunya bentuk olahraga. Olahraga memang kalau dibilang memakan waktu tapi ketika kita bisa olahraga intens, kita punya kebugaran tubuh naik. Ketika kebugaran tubuh itu naik, kita bisa banyak aktivitas kemana, mau terbang ke Malaysia, mau terbang kemana, balik lagi, mau sarapan di Malaysia, makan siang di Thailand, mau makan malam di Vietnam, terserah, bisa. Itu duitnya dari tahun atau enggak? Nah itu nggak tahu. Nah, maksudnya intinya kan ketika orang bugar dia bisa melakukan banyak aktivitas. Betul sekali, teman-teman. Dari situ aja. Nah itu jeleknya saya mungkin ya. Gimana caranya anak-anak supaya ketika kita lulus nih, yang expert banget ini stay di sini, yang enggak silakan cari yang lain. Kalau emang kamu nggak percaya dengan ini jurusan, dengan olahraga, dengan ilmu. Banyak yang ngaku salah jurusan gitu. Ya, banyak yang ngaku salah jurusan. Kalau emang kamu nggak mau
nggak sesuai dengan ekspektasimu, mending itu kamu sudah. keluar dulu. Mending dari awal ya, daripada juga udah ngabisin uang orang tua. Banyak banget semester 5, 6, 7 kamu baru out kan. Kuliah olahraga juga nggak murah. Gitu. Nggak murah, serius. Tapi juga nggak mahal. Kita ya nggak murah juga nggak mahal gimana? Ya nggak tahu maksudnya. gitu. Range-nya bisa menyesuaikan. Jadi itu konyolnya saya kemarin gitu, ketika waktu semester 2 3, gimana caranya kita lulus cuman beberapa orang aja. Yang lainnya silakan mau atlet, mau jadi atlet silakan, yang mau jadi pindah jurusan juga boleh. Kalau mau usaha silakan usaha. Tapi yang ekspor di sini Ya biarin gitu. biarkan yang bener-bener apa ya istilahnya? Bener-bener belajar dia. Biar jadi seorang ekspertis gitu loh maksudnya. Peluangnya sangat besar sekali. Soalnya saya yang dibicarakan sama Darman tadi. Olahraga itu nggak sesimpel orang latihan pelatnas SEA Games bla bla bla. Ada politik olahraga yang dibilang itu kan. Kasarannya non teknis lah. Kamu bagus banget. Tapi kalau nggak paham Bisa gitu-gitu. aja ketendang. Nah, ini yang Pengalaman ya Mas. bikin kayaknya pengalaman dia. Dikit lah, dikit. Isi hati, meluapkan isi hati. Isi hati. Jadi Curhat. itu salah satu kenapa kalau saya bilang kalau bisa lulusan ini Bener-bener. cuman beberapa aja tapi yang pasti gitu loh. Nah, Kasarnya dia emang bener-bener qualified gitu kan. Bener-bener bener-bener. qualified gitu. Terus nah juga kenapa kok teman-teman yang sebelumnya merasa mengundurkan diri karena salah jurusan. Ini for your information aja. Jadi di jurusan kita itu emang basicnya kalau kalian daftar dari SBM itu Saintek ya. Saintek. Ya. Basicnya lebih ke IPA. Jadi yang dua jurusan yang lain lebih basicnya di sosum. Kenapa kok mereka salah jurusan? Karena memang beberapa itu ketika masuk kuliah awal kaget men. Kok kuliah kok ada anatomi gitu. Iya. Jadi kita dapat anatomi, Anatomi, fisiologi, kinesiologi, Awal-awal juga. itu malah biokimia dan lain sebagainya. lebih menjurus ke kesehatan gitu ya. Iya, awal-awal. kesehatan. Di akhir-akhir aja baru Benar-benar ke spesifik spesifik ke olahraga gitu. Iya. Jadi emang kita didasari semester 1 sampai semester 3 atau 4 lah itu basic-basicnya kayak anatomi, fisiologi dan lain sebagainya seperti itu. Dulu awalnya juga wah ini kok kuliah olahraga kok kayak kuliah kedokteran gitu. Gitu ya. Iya. Aku sih ngerasanya gitu pas pertama. Ini kuliah olahraga atau kedokteran? Karena pelajarannya itu banyak ke kesehatan. Betul, lebih ke pendidikan dan juga mungkin lebih ke lebih ke pencegahannya yang tadi dijelaskan oleh Mas Didin tadi. Itu emang harus tahu men, karena emang ketika kita terjun di dunia, kasarnya di dunia pekerjaannya kita harus tahu seperti kesehatan yang benar itu seperti apa sih, gitu loh. Budaya kesehatan yang benar seperti apa, terus nanti melakukan kegiatan supaya sehat, supaya bugar sesuai dengan tujuannya itu yang baik seperti apa, mungkin seperti itu. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman yang keluar itu juga saya tanya gitu loh. Kenapa kok keluar? Ya tadi yang pertama adalah salah jurusan. Karena mungkin mereka kaget. Terus mungkin yang kedua adalah sebelumnya ngeramein. Dikira kuliah olahraga cuma ya sekitar olahraga, men. Olahraga gitu kan. Mungkin masyarakat awam juga yang nggak tahu, mungkin juga gitu ngiranya. Kuliah olahraga wah, kok enak ya kuliah terus olahraga terus gitu. Olahraga terus. Kesehatan, tapi nggak gitu juga ada artinya kan. Ada satu lagi kayaknya yang bikin orang keluar dari apa yang Jurusan buat ini. mereka keluar dari pindah pindah jurusan gitu. Apa tuh? Apa ya? Mereka itu yang olahraga itu biasanya orang-orang yang malas mikir. Oh Nah, iya, betul, betul, cocok betul, nih, betul. cocok. Akhirnya setuju. mereka masuk di kuliah olahraga. Terus nggak mikir dan maksudnya ternyata Harus mikir malahan. pelajarannya dari Mata kuliah. mata kuliahnya kok gini sih, akhirnya kaget gitu. Akhirnya kaget. Sebenarnya dia masuk ke sini cuma Pengennya dia- olahraga aja, Iya. akhirnya di sini suruh mikir malah. Suruh Nah, mikir gitu. Ternyata juga dapat fisika ya. Kita olahraga masa Iya. ternyata ada sambungan fisika, Kimia. biologi, kimia. Kimia. Kimia ada biokim, dulu ada biokim nggak ya? Biokimia ada. Ada biokim ya, tapi ya mungkin ada beberapa yang bisa diterapkan di dunia olahraga. Nah, itu tadi seperti itu tadi mungkin gambaran singkat. Masih ada cerita lagi nih kayaknya? Atau udah kita bikin next video lagi ya? Tentang olahraga lagi apa? Oke, mungkin nanti selanjutnya ada seputar realitanya kuliah olahraga seperti apa. Next video ada lagi nanti dan juga nanti kita akan bahas tentang atlet, Mas. Iya. Penting nggak sih kita bahas atlet? Ya? Wah, penting banget ini. Ini hal yang istilahnya apa ya? Mendasar. Kadang gini, negara itu dilihat dari mana sih prestasi kan? Prestasi. Iya. Prestasi terbanyak sekarang dari apa? Olahraga. Olahraga, Oh, cuman apalagi coba? cuman ada yang for information aja. Apa? Bendera bisa berkibar itu di negara lain cuman Olimpiade. Olimpiade. Dan juga apa ya? Satunya lupa ya? Apa ya satunya? Yo, salah satunya Ini apa namanya? SEA Games. Enggak, maksudnya satu Multi event. enggak, maksudnya yang satu adalah karena prestasi olahraga. Ah, Ya. Jadi bendera Indonesia bisa terkibar di negara lain
yang bisa dijunjung tinggi itu yang salah satunya adalah dengan cara olahraga seperti itu. Iya. Tapi juga harus olahragain, maksudnya atletnya harus dengan benar juga gitu, betul nggak? Bener ya, itu bener banget. Sementara ini kan kita, mohon maaf, mungkin saya ngomongnya agak ngawur. Oke. Kita Emang ada ngawur emang nggak? Nggak sih, Pilih. serius. Terus, oke. Kita emang asal-asalan dari dulu. Heeh. Asal tembak, asal dia bisa main di luar gitu kan. Heeh. Mungkin baru beberapa tahun akhir ini kita mulai mengembangkan masalah sport science. Sport science. Nah, ini yang paling Oke. sangat penting. Yang kemarin tuh yang sempat hits Bayern Munchen tahu nggak? Bayern Munchen iya. kemarin. Jadi, Oke. Bayern Munchen waktu menang kan kemarin ternyata head of sport science-nya, ternyata dia punya head of sport science-nya itu profesor, man. Gitu. Masih Itu muda yang kalau nggak penting. salah. Itu kayak emang ya harusnya seperti itu, itulah. Ya perannya kuliah kita juga di situ harusnya kan. Jadi gak cuman orang latihan terus Nah. main, enggak seperti itu juga gitu. Orang menang itu kan pasti ada salah satu yang membedakan. Betul. Seperti kemarin kan Bayern Munchen itu kan ya seperti biasa aja klub-klub yang lain. Tapi setelah mereka menang, apa sih yang ada di dalam klub mereka gitu? Setelah dicari Kenapa tahu. mereka bisa sampai kayak gini? Apa yang ada dalam? Betul. Setelah ditelusuri, oh ternyata ada ini. Bidang sport science-nya maksudnya emang bener-bener dikembangin di situ kan. Ya, kalau ngomongkan klub gitu ya, kalau ngomongkan kita Asia Tenggara aja gini. Kenapa kok sekarang Thailand di nomor 1 di Asia Tenggara? aja nggak? Oke, Iya, betul. Thailand apa Singapura? Thailand. Ya? Kalau sekarang sepak bola nomor 1 sih Thailand. Thailand. Untuk olahraga emang futsal sepak bola rajanya Thailand sih Sudah sebenarnya. kan? Thailand. Dulu kan Thailand masih di bawah kita. Iya beberapa tahun tahun Nanti kita kemarin. bahas lah kenapanya ya. Nah, Oke, masih kita banyak. selanjutnya. Bahkan Myanmar juga kan udah orang bilang Myanmar itu apa sih? Vietnam, Oh, Vietnam. Vietnam juga sekarang. Oh, ini kan perlu dibahas kan. Oke, stop. Kenapa? Oke, kita akan nanti bahas video lain aja. Siap. Ini sudah cukup lah karyanya. Oke, tadi di video ini tadi kalian bisa ambil titiknya adalah seputar tentang gambaran kuliah olahraga untuk kalian bagi adik-adik yang pengen pengen ambil kuliah olahraga. Di dalamnya itu seperti apa? Ya mungkin ini menurut kita bertiga ya. menurut kita. Pendapat menurut kita bertiga. Mungkin banyak pendapat menurut orang-orang lain, kalian bisa pikirkan terlebih dahulu. Dan juga nanti mungkin kita buat lebih dalam lagi seputar kuliah olahraga seperti apa sih realitanya. Kuliah-kuliah di dalamnya tuh apa aja gitu loh, kegiatannya ngapain aja. Yang penting bukan olahraga aja teman-teman ya. Jadi kuliah olahraga, Bukan olahraga. ya kalau olahraga aja kita latihan, namanya kita ikut klub gitu Kita klub. latihan. Iya, platnas namanya. Platnas. Tapi kan Cair-cair. Oke. Enggak tahu tuh. Ya itu lah. Efek samping lah. Oke, sekian video dari kita. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bagi kalian, apabila kalian merasa video ini bermanfaat. Oke, sekian dan terima kasih.